Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Woro Sayekti, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Banggai dari SMA Negeri 1 Masama, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Kesimpulan dan refleksi modul 1.3. Tujuan pembelajaran. Calon guru penggerak dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Tugas mandiri 6.1, merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini. Tugas mandiri 6.2, merevisi dan merumuskan visi yang telah dibuat pada tugas individu 1 ke dalam visi yang membuat bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pertanyaan pemantik. Apa yang saya pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif? Koneksi antar materi. Koneksi antar materi akan membahas kaitan visi murid di masa depan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan visi guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.1, mempelajari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Guru penggerak harus bisa menjadi tauladan, memberikan motivasi atau dorongan, dan memberikan semangat kepada anak didiknya. Guru diibaratkan sebagai petani yang harus merawat tanamannya supaya tumbuh subur dan akhirnya menghasilkan buah yang bermanfaat. Guru hanya berkewajiban untuk menuntun laku siswa tanpa menuntut. Dalam mendidik siswanya, guru harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman sehingga siswa akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kaitannya dengan visi guru penggerak, dalam menyusun visi pengajaran guru penggerak harus berfokus pada murid, agar murid dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang telah kita pelajari adalah berpihak pada murid, mandiri, refleksi, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kaitannya dengan visi guru penggerak adalah visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Pendidik sebagai penuntun tumbuh dan berkembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Pendidik juga sebagai pemberi tauladan, memberikan semangat, dan memberi dorongan. Pendidik sebagai pemimpin pembelajaran, pendorong kolaborasi, dan kepemimpinan murid. Inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan yang digunakan untuk mewujudkan visi atau impian dan melakukan proses perubahan.
Pendekatan ini digunakan sebagai alat mencapai tujuan. Penerapan paradigma inquiry apresiatif dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Bahwa setiap anak memiliki kekuatan positif untuk mencapai keberhasilannya. Sehingga guru penggerak harus menyelaraskan visi dengan kekuatan positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan melibatkan seluruh aset yang ada di sekolah dan menempatkan murid sebagai aktor utama dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Langkah inquiry apresiatif dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Langkah-langkahnya adalah memperhatikan kodrat anak, baik kodrat zaman maupun kodrat alamnya. Mengambil hal positif dari kodrat zaman. Menyesuaikan dengan keadaan alam atau kearifan lokal. Kemudian menuntun kekuatan kodrat anak, manfaat bagi anak sebagai individu dan anggota masyarakat, dan kemudian mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup anak. Peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan paradigma inquiry apresiatif. Pendidik sebagai teladan, motivator, fasilitator, dan mitra bagi siswa. Pendidik harus bisa menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang positif. Pendidik juga harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga akan tercipta manusia merdeka sebagai pelajar sepanjang hayat, berwawasan global, dan memiliki nilai-nilai Pancasila. Rumusan visi mewujudkan peserta didik yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan bertanggung jawab dengan pembelajaran kimia yang menyenangkan. Prakarsa perubahan. Pernyataan prakarsa perubahan yang saya ambil adalah meningkatkan minat belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan sehingga tumbuh rasa kemandirian dan tanggung jawab siswa. Inquiry apresiatif atau IA adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Prinsip utama dari inquiry apresiatif adalah psikologi positif dan pendidikan positif. Setiap orang mempunyai inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Sehingga seorang pemimpin bertugas menyelaraskan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Dalam hal ini adalah sekolah. Pendekatan manajemen perubahan kolaboratif atau inquiry apresiatif untuk menyatakan prakarsa perubahan dengan tahapan Bagja. Dan inilah tahapan dari Bagja. Bagja adalah adaptasi dari konsep tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan, berfungsi untuk menguatkan hubungan antar manusia di sekolah. Guru penggerak harus beralih pada cara berpikir defisit ke cara berpikir aset. Proses Bagja harus dimulai dari filosofi dan visi yang berpusat pada murid. Berikut ini adalah tahapan Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dari visi saya, maka dapat dibuat pertanyaan utama sebagai berikut. Apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan?
Tindakannya adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pembelajaran yang menyenangkan, mencari tahu tentang metode pembelajaran yang menyenangkan, membuat media pembelajaran yang menyenangkan, mengikuti pelatihan dan diklat pembuatan media pembelajaran. Langkah kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapa yang menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana cara menciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran? Situasi apa yang mendukung suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran? Keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung tercapainya suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran? Tindakannya, mencari tahu proses pembelajaran yang menyenangkan, mencari contoh-contoh model pembelajaran yang menyenangkan, belajar membuat media dan metode pembelajaran yang menyenangkan. Guru menguasai IT dan mampu membuat media pembelajaran berupa video pembelajaran. Selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang harus saya lakukan? Bagaimana perasaan saya ketika pembelajaran yang menyenangkan dapat terlaksana? Apa hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Hal-hal yang perlu saya sediakan untuk mempertahankan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Tindakannya, membuat gambaran suasana belajar yang menyenangkan, membuat perencanaan dan berusaha untuk melaksanakan rencana untuk mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan, banyak mencari referensi untuk menambah pengetahuan tentang pembelajaran yang menyenangkan, mengikuti diklat tentang pembuatan media pembelajaran yang menyenangkan dan selalu belajar dan terus berlatih membuat media pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, langkah pertama apa yang akan saya lakukan? Berapa lama untuk melakukan langkah tersebut? Usaha apa yang perlu saya lakukan untuk mendukung terlaksananya langkah tersebut? Bagaimana mengukur keberhasilan dari langkah-langkah yang saya lakukan? Bagaimana menyemangati agar suasana belajar yang menyenangkan tetap terjadi? Tindakannya, membuat gambaran narasi bagaimana suasana pembelajaran yang menyenangkan tersebut bisa tercapai, membuat perencanaan untuk melakukan langkah-langkah sehingga suasana pembelajaran yang menyenangkan bisa terlaksana, membuat daftar pertanyaan yang bisa didiskusikan dengan anak-anak, melihat hasil belajar siswa dan minat belajar siswa. Langkah yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau supaya pembelajaran tetap menyenangkan? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan? Kapan usaha untuk mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan dimulai? Siapa yang akan menampung curhatan tentang kendala yang saya hadapi? Tindakannya adalah selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai pengambil keputusan, mencari tahu dan mengajak rekan guru untuk melakukan hal yang sama, melakukan latihan rutin untuk membuat media atau metode pembelajaran yang menyenangkan, berkolaborasi dengan teman sejawat. Itulah koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.